Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Mana bisa kita melogikakan apa yang terjadi? Nabi Isa hanya menyentuh tangannya kepada orang yang tepok, orang yang lumpuh, orang yang kusta bangun, bahkan orang yang sudah mati bangkit. Nabi Musa hanya dengan tongkat batang pohon arah dipukulkan ke tengah laut Kulsum, laut merah, laut terbelah dua. Logika mana yang bisa terima itu? Tapi ini fakta. Kenapa Nabi Isa bisa bangunkan orang mati? Nabi Musa membelah laut, Rasulullah menembus Sidratul Muntaha. Semua terjadi atas izin Allah. Allahu Akbar. Takbir itulah all the praises go to Allah and Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Nggak ada nabi yang sehebat beliau. Semua nabi gagal. Ada yang mau bantah sama saya di YouTube. Yang bantah ini ngaku Islam, menyebut istilah-istilah Islam saja kadang-kala salah. Pernah satu waktu saya di Kalimantan, Maulud Nabi, ada sambutan, ini di instansi pemerintah. Allahu Akbar. Sosok pejabat berdiri memberikan sambutan. Apa yang dia bilang? Saya baru masuk Islam 3 tahun itu. Maulud Nabi, apa beliau sampaikan? Kita menyampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wih kawan, ini orang sudah tua pejabat. Kita sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad subhanahu wa ta'ala. Wih kawan, yang lain-lain nggak peduli karena mungkin tidak dengar, tapi saya di samping kaget. Oh ternyata memang di Islam ini bukan ukuran ente lebih dulu dari nenek moyang Islam dengan kami yang baru masuk. Al ilma bil kasab la bin nasab. Islam itu ilmu dipelajari bukan karena nasab. Bu, ada iblis perempuan di Indonesia? Ada bu, ada. Oh tiap hari kerjaannya tidak ada lain di media sosial begini. Ini apa ini? YouTube begini. Ini bisnis semua ini. Betul kan? Kalian dapat subscriber, suka-suka cari subscriber. Ini habis itu dia syuting dapat subscriber. Like, share, and subscribe. Itu tuh begitu-gitu. Kerjaannya setiap hari hanya mencaci maki, memfitnah, menghina-hina ustaz. Ini iblis perempuan diutus dari lembah neraka. Ada itu, coba nonton YouTube. Tapi kan setiap kali dia begitu dia aman, nggak pernah disentuh oleh hukum. Ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bangga datang di sini, di luar dijemput saudara-saudara Banser. Dulu di Batam ada Banser, ada FPI, bersatu sama-sama Muslim. Ngapain kita mau dipecah belah? Hati-hati saudaraku rahimakumullah, di pelataran kiamat kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, orang kafir saja nggak boleh kita bunuh, semut saja tidak boleh kita bunuh, hewan saja tidak boleh kita bunuh. Kemarin saya dijadikan cerita gara-gara anjing. Itu anjing menyeberang jalan waktu saya di Riau, bukan saya tabrak. Saya ya namanya ustadz ceramah. Ibu dalam kecepatan, bapak dalam mobil keadaan cepat. Saya kalau bawa mobil minimal 80. Dalam keadaan fit badan saya, jarak perbatasan Riau dan Jambi itu jalannya mulus, tapi agak aspalnya mulus, cuma agak belok
belokan, tanjakan. Saya laju, di sebelah ada nenek-nenek jual durian. Saya di situ banyak orang-orang Kristen, banyak sekali anjing lewat-lewat. Saya pas di tikungan anjing itu lewat. Ibu rem atau tabrak? Bapak rem atau tabrak? Antum rem, antum langsung di jurang, mati semua di situ. Tabrak atau rem? Makanya ikuti dulu tuh cerita. Jangan langsung ambor sini, hambur sana. Musuh yang melihat kita, Abu Jahal, selalu mengintip. Oh, nggak mau dia kita umat Islam bersatu. Fala tuti'il kafirina wajahidun bihi jihadan kabira. Itu di Al-Quran. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, berjihadlah dengan jihad yang besar, berperanglah untuk melawan mereka. Bukan berarti kita bersatu umat Islam membunuh orang kafir, bukan. Jihad yang besar itu saling tolong menolong sesama Muslim, dan jangan saling menjatuhkan di depan publik. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Saling menyayangi kita. Makanya saya tadi ditanya oleh Pak Ketua MUI, Ustadz mana sopirnya? Seorang dosen bertanya saya, Ustadz mana sopirnya? Saya bilang enggak pernah, saya ada sopir. Kalau saya pakai sopir orang NU, Muhammadiyah bilang Ustadz Yahya NU. Kalau saya pakai sopir Muhammadiyah, orang NU akan bilang Ustadz Yahya Muhammadiyah. Betul apa betul? Nggak mau saya pakai sopir, saya masih kuat pak mobil. Ya cuma memang agak lemah saya kalau amplopnya tipis, itu agak. Supaya kan begini jadi apa itu kata Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Kalau amplop nggak besar nggak mau datang. Supaya yang begitu-gitu kena mati. Iya, taubat nggak dari kafir saja ikhlas, insya Allah. Ikhlas bagaimanapun kan sudah tahu ukurannya. Kalau terima tipis sedikit ini, undang lagi jangan harap. Betul nggak Bu? Bu, jangan tidur masih sore ini, baru jam 5 kok. Ini tadi panitia bilang ajar Ustaz, kopi 2 gelas. Ini yang membuat saya panjang ceramah ini. Kopi dingin. Ya kopi kan kopi dingin. Saya setiap hari minum kopi itu 19 gelas. Cocoklah kopi 19. Artinya kopi sudah tidak mau masuk ke saya. Kenapa? Karena sudah sering konsumsi dia. Begitu virus datang, virus lari. Jangan, tidak usah lagi. Itu sudah kepenuhan kopi. Karena nenek moyangnya kopi adalah kopi dingin. Sudah dingin ini. Untuk mengukur keikhlasan panitia, ya ini dia lah, gahwah. Anak saraf gahwah. Sebenarnya ini kan cuma detektor saja. Saya mengukur kapasitas keikhlasan panitia dari kopi. Iya Bu, kalau ini kopi manis, insya Allah pulang kencang itu. Tapi kalau kopinya pahit, udahlah. Jangan panjang-panjang ceramah, 15 menit langsung pulang. Mana saya keliling Indonesia, ibu mau tahu, saya dengan istri anak saja bertiga di dalam, nggak pernah lebih. Karena dalam syariat ibadah solat kita semua hitungannya 3, jangan 4, 3. Saya istri anak nggak boleh lebih. Dalam perjuangan begitu. NU Muhammadiyah dari dulu berdampingan. Mari berkasih sayang. Yang ketiganya adalah Allah yang mempersatukan kita. Sayang kita kepada agama ini, buktikan. Insya Allah kalau umat Islam sudah bersatu, COVID akan diangkat oleh Allah, virus akan diangkat oleh Allah, kehidupan Indonesia normal kembali, negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Akan dirubah oleh Allah. Kita yang undang ini ribut melulu, setiap hari pasti ada keributan. Belum selesai kemarin masalah partai politik, datang lagi kejadian balongan meledak. Apa itu? Kilangan balongan di mana?
Indramayu, Jawa Barat. Indramayu, Jawa Barat. Di mana lagi? Musibah ini akan terus datang. Kenapa? Oh, saya teringat dalam satu hadis, persoalan yang menyeruak di publik, ketidakadilan sosial, hukum dikangkang sedemikian rupa, dijadikan sebagai alat politik. Pancasila yang sebagai napas dalam pergaulan kehidupan, bahkan dalam menjalankan, mengejawantahkan, merealisasikan roda pemerintahan, cuma dijadikan sebagai slogan. Buktinya tidak bersatu kita. Mari kita bersatu di kesempatan momen ini, karena inti daripada solat ini sebenarnya 50 waktu yang Allah berikan dalam sehari. Makanya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, Allah katakan, berikan Muhammad 50 waktu umatmu dalam sehari. Rasul turun ke lantai 6, Rasul turun di langit yang ke-6, berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Musa, berapa rakaat yang dikasih Allah? Alhamdulillah Mus, 50 waktu dalam sehari. Saya Muhammad, kata Musa alaihissalam, anak bimbing Bani Israel cuma 2 waktu sehari. Ini bangsa biadab Israel tidak mampu, apalagi nanti umatmu pasti tidak mampu. Naik lagi ke atas, minta tawar kepada Allah. Naik lagi Rasulullah, berjumpa dengan malaikat Jibril, dibawa ke langit ke-7. Di situ ada masjid, ada bersandar laki-laki yang beruban. Ditanya oleh Rasulullah, Jibril, siapa laki-laki yang bersandar di bangunan itu? Bangunan apa ini wahai Jibril? Ini Muhammad saudaraku, adalah Masjid Baitul Maqmur, dan yang bersandar itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya. Antum Sayyidul Anbiya, beliau adalah bapak dari segala nabi. Antum Muhammad adalah penghulu dari semua nabi. Ibrahim alaihissalam. 70.000 malaikat keluar masuk di masjid ini wahai Muhammad saudaraku, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Namanya Masjid Baitul Maqmur. Naiklah Rasulullah. 2 ulama berpendapat dikurangi 5 dan 10. Mana yang betul Ustaz? 2-2 betul, yang 10 betul, yang 5 betul. Jangan nanti jadi penceramah lalu memihak kepada ulama yang yang 10 betul, yang 5 salah. Ini bukan pendakwah pengacau. Ada yang begitu kan? Saya pernah ceramah, jemaah bertanya sama saya, Ustaz, mana yang betul bersolawat kepada Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad? Saya katakan dua-dua betul. Tidak, kemarin ada yang bilang Ustaz, kalau pakai Sayyidina salah. Kemarin dulu juga ada yang bilang kalau nggak pakai Sayyidina salah. Mana ini yang betul? Dua-dua betul. Pecahnya ukhuwah Islamiyah ini karena datang penceramah bukan dengan niat untuk mempersatukan umat, tapi niat mencerai-beraikan umat. Dan ini kafir tunggu-tunggu supaya umat Islam pecah. Mari kita bersatu, karena tidak ada artinya itu. Hanya masalah jabatan, pangkat, kedudukan, harta, kita sudah saling menyakiti. Bersatu Bapak Ibu, karena Rasulullah begitu mendapatkan tawaran berulang-ulang kali bolak-balik naik, akhirnya jatuh pada solat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams, amal yang paling utama solat 5 waktu. Kita berhaji, kita umroh, kita puasa di bulan Ramadan, itu terjadi hanya pada saat-saat tertentu, pada waktu yang telah ditentukan, diharamkan oleh Allah. Tapi solat sepanjang kita hidup, kita melaksanakan solat, mencegah kita dari kemungkaran, menjaga keistiqomahan kita, konsistensi kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana kalau kita tidak bersatu? Bagaimana kalau kita bermusuhan? Di satu tempat kita sholat, kita takbir, imam yang memimpin kita ternyata musuh kita. Kita tidak senang. Ada kejadian kemarin di Trenggalek, seorang imam ditendang cuma karena membaca kunut. Ada kan begitu? Sampai viral di video. Hanya karena membaca kunut, imamnya ditendang.
ini kunut tidak kunut, yang penting antum sholat subuh. Saya begitu masuk Islam disunat karena saya ingin sekali masuk masjid. Saya bilang kepada ketua majelis ulama kecamatan Toli, Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani, Kiai, saya baru masuk Islam, saya mau ke masjid. Mau ngapain Pak Yahya? Saya mau sholat Kiai. Oh tunggu dulu Pak, tunggu apa lagi, sudah tidak tahan saya ke masjid. Tunggu dulu Pak Yahya, ada aturan. Bapak kalau mau ke masjid sholat sunat dulu. Oh iya, saya memang belum sunat. Sekarang aja Pak Kiai disunat, nanti menterinya belum ada, besok baru beliau datang, baru Pak Yahya disunat. Sekarang aja Pak Kiai, enggak, besok aja. Begitu disunat, besoknya disunat. Allahu Akbar. 2 minggu saya nggak bisa berdiri, berjalan pegang begini pakai sarung terus. Ada istri saya di mobil itu, coba tanya. Karena saya niatnya mau sholat, bagaimana sih sholat yang dulu pernah saya lakukan waktu belum masuk Islam, hanya ikut-ikutan, karena rindu kepada Islam, dengan sholat yang sudah bersahadat. Saya ingin tahu perbedaannya. Ayo saya panggil istri saya, mari kamu jadi imam, saya jadi makmum. Tapi bukan imam karena baru masuk Islam, belum tahu istilah imam. Saya bilang kau pimpin sholat, saya di belakang. Dia bilang bagaimana Pak, sudah menghadap, tengok ke jendela. Pikir saya kiblat itu di mana ada jendela orang Islam itu kiblat. Ini karena baru 3 hari masuk Islam, tengok ke jendela. Berapa kali Pak? Mainkan 20 kali. Bayangkan, nos-nosan istri saya. Datanglah Pak Maruf, Pak siapa ini, Kiai Haji Yusuf Komarun Sofa. Dia intip dari jendela, dia tanya sama saya, sholat apa itu Pak Yahya? Sholat subuh. Kok sampai ngos-ngosan begini Ibu? 20 rakaat, kiblatnya salah, suratul Fatihahnya pun dibaca secara Latin karena belum tahu huruf hijaiyah. Istri saya belum bisa baca Quran pada waktu itu, jadi baca secara Latin. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan, kalau bacaan pelan begini besok sore selesai. Coba cepat sedikit. Al-Fatihah tidak hafal, kiblat salah, jumlah rakaat apalagi. Ibu bapak tertawa di hadapan Allah. Innamal a'malu dunia. Ibadah apapun, pelaksanaan keinginan hasrat seorang mukmin diawali dengan niat. Itu kata guru saya. Apapun Pak Yahya lakukan kalau tidak ada niat, ternyata kejahatan pun begitu. Menurut faktor N oleh kepolisian, sebenarnya tidak ada akad untuk merampok, mencuri, tapi karena ada niat, ada kesempatan. Ini jadi Allah nilai bukan perbuatan kami. Kami pertama dari kafir masuk Islam belum tahu. Yang kedua, kami baru 3 hari masuk Islam. Gerakan sholat, membaca Al-Quran pun belum tahu. Dimaklumi mendapat garansi dari Allah. Dibandingkan ibu bapak, as-salatu khairu minan naum. Masjid di pinggir rumah. Saya kira mana yang salah? Yang tadi baru sunat atau yang sudah lama? Ya, yang sudah lama sunat. Saya kira itu enak sekali. Begitu takbir mulai tahu, usai bangkit dari situ. Salah Pak Yahya, salah Kiai, iya. Tolong Kiai kasih bukunya sama saya. Bagaimana cara sholat? Dikasih buku itu, saya simpan sampai sekarang. Judulnya apa? Tuntunan sholat lengkap, wirid dan doa. Diberikan jam 5 pagi, jam 10 lewat saya sudah hafal suratul Fatihah di luar kepala dan beberapa ayat pendek. Jadi gimana Kiai kalau saya nggak bisa berdiri lagi disunat begini? Pak Yahya menghadap kiblat dengan cara apapun, tidur, berbaring, ataupun bapak dalam keadaan berdiri, sholat tidaklah susah.
Diajarkan, saya buka di buku itu, Masya Allah, begini mudah Islam. Siapa bilang Islam itu sulit? Enggak. Sulit bagi orang munafik, ringan bagi orang yang jujur di hadapan Allah. Ringan saya lakukan, enggak ada berat. Begitu saya tahu, saya baca, oh begini, bisa dijamak niatnya bagaimana, ada semua tuntunannya. Diajarkan doa kunut dan lain sebagainya, ayat-ayat pendek, sudah saya hafal. Begitu mulai mengaji, ditunjukkan sama kiai, kok Pak Yahya sudah mulai cepat sekali. Beliau tidak tahu bahwa sebelum saya masuk Islam 8 tahun lalu, saya sudah mengutak-atik Al-Quran, membacanya setiap hari. Untuk mencari kebenaran memerlukan waktu 8 tahun. Tidak seperti membalik telapak tangan. Alhamdulillah, solat itulah yang membuat kami tenang sampai hari ini. Kendati tidak punya apa-apa, solat itulah yang membuat kami bertahan dalam Islam. Tidak ada agama yang memberikan ketenangan kecuali agama Islam. Orang Islam dorong gerobak, pakai kopiah, tukang sampah, tukang sapu jalanan. Agama Islam sabar. Ini Allahu Akbar. Orang Islam tidak ambisi, orang Islam hidup dengan kesabaran. Kami dari kafir masuk Islam banyak belajar dari praktik dan kehidupan ibu bapak saudara-saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan hikmah daripada Isra wal Miraj ini, di tengah persoalan yang terjadi baik secara global maupun dalam kehidupan nasional, akan membimbing kita untuk menjadi muslim yang taat, muslim yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.